Assalamualaikum anak-anak. Pada pelajaran matematika hari ini, kita akan belajar tentang pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Sebelum kita tahu apa itu pola bilangan, yuk simak dulu video berikut ini. Apakah kalian melihat bagaimana susunan gelas pada video tadi? Ya, seperti segitiga. Agar tidak jatuh, gelas disusun dengan pola segitiga. Coba perhatikan. Gelas disusun menjadi 3 tingkat, di mana tingkat pertama terdiri dari 1 gelas, bawahnya 2 gelas, dan yang paling bawah adalah 3 gelas. Bagaimana jika piramida terdiri dari 4 tingkat? Jadi, apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Contohnya, pola bilangan dari susunan gelas video yang tadi adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu, untuk apa sih kita mempelajari pola bilangan? Pola bilangan itu penting untuk dipelajari, karena materi ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kita mencari alamat rumah dalam komplek perumahan. Coba, amatilah pola penomoran rumah berikut ini. Dari gambar tersebut, sisi manakah rumah yang bernomor genap atau yang bernomor ganjil? Kemudian, apakah urutan nomor rumahnya semakin bertambah atau berkurang? Coba, ceritakanlah pola apa yang kalian temui. Ya, dengan mengetahui pola penomoran rumah, kita akan mudah menemukan alamat rumah tanpa harus melihat nomor rumah satu persatu. Jadi, kita sudah tahu nih manfaat pola bilangan. Sekarang, yuk kita bahas pola bilangan lebih dalam lagi. Kita bahas terlebih dahulu istilah pada pola bilangan yang harus kalian ketahui, yaitu istilah suku. Artinya urutan bilangan di mana simbolnya adalah U besar. Kemudian suku ke N artinya urutan bilangan ke N di mana simbolnya adalah U besar dan N kecil. Contohnya pada pola bilangan 2, 5, 8, dan seterusnya. 2 adalah suku pertama atau U1, 5 adalah U2, dan 8 adalah U3. Sekarang, ayo kita mainkan game berikut ini. Bagaimana cara menentukan suku pada suatu pola bilangan? Yaitu dengan menganalisa bentuk atau pola bilangan yang diketahui. Yuk kita coba. Jika diberikan pola bilangan 2, 6, 10, dan seterusnya, maka berapakah U4 dan U5? Untuk menentukan U4 dan U5, kita analisa lebih dahulu setiap sukunya. Dari 2 ke 6 itu bertambah 4, 6 ke 10 juga bertambah 4. Maka dipastikan bahwa polanya adalah bertambah 4. Sehingga U4 adalah 10 ditambah 4, yaitu 14, dan U5 adalah 14 ditambah 4, yaitu 18. Sekarang, coba ceritakan pola dari bilangan-bilangan berikut dan tentukan 2 suku selanjutnya. Mari kita analisis bersama. Pola bilangan terdiri dari 2, 6, 18, dan seterusnya. 2 ke 6 bisa karena ditambah 4, bisa juga karena dikali 3. 6 ke 18 bisa karena ditambah 12, atau dikarenakan dikali 3. Maka karena pola dari bilangan itu harus sama, maka polanya adalah dikali 3. Sehingga 2 suku selanjutnya adalah 18 kali 3 sama dengan 54. Dan 54 kali 3 sama dengan 162. Sudah mengerti bukan? Selain berbentuk angka,
Masalah juga dapat diberikan dalam bentuk gambar. Coba perhatikan gambar berikut. Apakah kalian dapat mengetahui pola dari gambar tersebut? Pada U1 terdapat 1 kotak, U2 4 kotak, U3 9 kotak, dan U4 16 kotak. Dari U1 ke U2 ditambah 3, U2 ke U3 ditambah dengan 5, U3 ke U4 ditambah 7. Maka dapat terlihat bahwa polanya adalah ditambahkan dengan bilangan ganjil 3, 5, dan 7. Maka untuk U5 selanjutnya adalah ditambahkan dengan 9. Maka U5 adalah 16 ditambah 9 menjadi 25 kotak. Untuk mengetahui tingkat kepahaman kalian, coba mainkan terlebih dahulu game berikut ini. Dalam suatu pola bilangan, apabila selisih antar sukunya selalu sama, itu disebut barisan aritmatika. Selisih itu adalah suatu suku dikurang dengan suku sebelumnya. Jadi, kata kunci dari barisan aritmatika adalah selisihnya selalu sama. Berikut contoh barisan aritmatika. Terdapat pola bilangan 1, 4, 7, 10, dan seterusnya. Kita cek apakah pola bilangan tersebut merupakan barisan aritmatika. Caranya, U2 dikurang U1 yaitu 4 dikurang 1 hasilnya 3. 7 dikurang 4 hasilnya juga 3. 10 dikurang 7 juga 3. Karena selisihnya 3 semua, maka dia barisan aritmatika. Untuk contoh kedua, terdapat pola bilangan 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Apakah dia barisan aritmatika? Coba kita cek selisihnya. Dari 3 ke 1, selisihnya adalah 2, 9 ke 3, selisihnya 6, dan 27 ke 9, selisihnya 18. Karena selisihnya tidak sama, maka bukan barisan aritmatika. Bagaimana? Apakah kalian paham? Selanjutnya, terdapat istilah pada barisan aritmatika yang harus kalian ketahui, yaitu suku pertama atau disimbolkan dengan A, kemudian selisih disimbolkan dengan B, dan yang terakhir adalah UN yang pernah kita bahas, yaitu urutan bilangan ke N. Contoh penerapannya, pada barisan 3, 5, 7, dan seterusnya, maka A-nya adalah suku pertama, yaitu 3, dan B adalah selisihnya, yaitu 5 dikurang 3 sama dengan 2. Sekarang, kita lanjut ke rumus barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Lalu, apa sih fungsi dari rumus tersebut? Yuk, kita langsung ke contoh penerapannya. Apabila kita diminta untuk menentukan U20 dari barisan aritmatika 2, 7, 12, 17, dan seterusnya, jika kita tidak menggunakan rumus, maka kita perlu menuliskan U5, U6, U7 sampai U20 secara manual. Tetapi dengan menggunakan rumus, kita dapat menemukan U20 menjadi lebih cepat. Seperti ini. Dari barisan aritmatika diketahui suku pertama atau A sama dengan 2, kemudian selisihnya atau B sama dengan 7 dikurang 2 yaitu 5, dan N sama dengan 20. Maka substitusikan A, B, dan N ke rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B menjadi U20 sama dengan 2 ditambah 20 dikurang 1 dikali 5 sama dengan 2 ditambah 19 kali 5. Hasilnya 2 ditambah 95 menjadi 97. Maka U20-nya adalah 97. Sampai sini, apakah kalian sudah paham? Jika kalian sudah paham, yuk mainkan game berikut ini. Sekian pembahasan materi kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.